Selamat siang, perkenalkan nama saya Benget Sitompul, calon guru penggerak angkatan ke-11 SDN UUM Jaya Kota Tangerang. Kali ini saya akan menampilkan video aksi nyata diseminasi disiplin positif di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar, dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang. Dengan semangat juang kami bergerak, membawa harapan, menginspirasi setiap langkah, mewujudkan mimpi bersama kita percaya. Bergerak bersama, mewujudkan merdeka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri UUM Jaya Bapak Endang Sunandar MPD, yang terhormat narasumber diseminasi budaya positif, yang kami hormati rekan-rekan guru SD Negeri UUM Jaya dan hadirin diseminasi yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri UUM Jaya Kota Tangerang, Banten. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Susunan acara pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Guru Penggerak, yang ketiga sambutan Kepala Sekolah SD Negeri UUM Jaya, yang keempat pemaparan materi dari narasumber, yang kelima refleksi, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap tegak sempurna. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Selanjutnya dilanjutkan dengan lagu Mars Guru Penggerak. Hadirin dimohon maju ke depan. Guru penggerak menghangat pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatan prestasi, hadirkan profil belajar Pancasila. Sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri UUM Jaya yang akan diwakili oleh Ibu Robiani SPD. Kepada Ibu Robiani SPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SDN Jaya, Bapak Endang Sunandar. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Jaya beserta staf. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan sehat walafiat dan kita masih bisa mengikuti acara diseminasi yang dilaksanakan oleh guru penggerak. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kehadiran junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, diseminasi ini kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu Pak Banat Sitompul SPD, Ibu Sulistianingsi SPD, dan Ibu Hamlia SPD. Semoga ilmu dan wawasan dari kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua agar dapat diterapkan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik kita. Selain itu, untuk guru-guru juga semoga termotivasi untuk mengikuti kegiatan CGP pada periode-periode berikutnya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi tentang budaya positif. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Hamlia SPDI. Kepada Ibu Hamlia SPDI, dipersilahkan. Ada kesepakatan kelas nih. Kita ini kan sedang kumpul-kumpul nih. Sebelum kumpul kita membuat kesepakatan kelas. Apa aja ya? Setelah menghargai siapapun bisa? Tertib apa? Tertib dalam acara. Oh, tertib termasuk tertib dalam mengikuti acara diseminasi. Boleh? Ada lagi? Harus semangat. Semangat. Harus itu nomor 1, semangat. Ada lagi guys kelas ini? Boleh makan dan minum. Sambil kemil. Boleh nggak? Izin kamar mandi. Harus aktif ya dalam selama kegiatan. Ya, harus aktif. Aktif dalam kegiatan. Aktif dalam Kegiatan, setuju? Setuju. Apa lagi nih sebelah sini? Aktif dalam kegiatan. Ya boleh HP di silent supaya teman kita berjalan dengan baik. Terus lagi Izin ke kamar mandi. boleh izin. Boleh. Izin ke kamar. Boleh izin kamar mandi. Apa lagi? Mengangkat tangan bila ingin mengemukakan pendapat atau berbicara. Boleh makan dan minum ketika mengikuti acara. Boleh. Satu lagi? Kita baca sama-sama ya. Setuju nggak nih?
Menghargai siapapun, menghargai yang ada di sini, setuju? Ya. Menjadi pendengar yang baik, setuju? Setuju. Tertib dalam mengikuti acara diseminasi? Oke. Harus semangat. Nah ini nih, semangat dong. Ya harus semangat. Biar nanti yang lain setelah kami di periode selanjutnya Jaya semua ikut CGP. Amin. Apa yang disalah? Oke. Boleh izin ke kamar mandi? Boleh. Mengangkat tangan saat ingin berbicara. Nah, ini kita sepakati ya. Ini kesepakatan kelas kita nih. Ini kita lagi membuat kelas. Ini kesepakatan forum diseminasi kita. Oke. Nah, kalau sudah kita sepakati, kelas kita mulai ya. Kita masuk ke forum selanjutnya. Di sini ada saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat penggerak, nama saya Hamlia SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Tangerang, Banten. Di sini kami akan memaparkan aksi nyata diseminasi budaya positif di SDN Negeri Jaya. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti 1. Disiplin positif, 2. Motivasi perilaku manusia, 3. Keyakinan sekolah atau kelas, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol restitusi, 6. Segitiga restitusi. Lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif masih melanjutkan disiplin positif, yaitu disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah ini ada salah satu contoh ya, kemarin di kelas saya ada kejadian anak tertidur di dalam kelas. Nah di sini disiplin positif diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Oke, di sini kan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Silakan kita coba lagi menyanyi lagu profil Pancasila. Yo, udah apa semua kan? Yuk, maju lagi yuk, biar kita bergerak lagi. Ya, dimotivasi perilaku manusia. Lanjut. 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Next. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah
atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah dan kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan-pernyataan universal yang mudah ingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini foto 2 contoh anak yang kemarin melanggar aturan kelas, kesepakatan kelas. Yang satu tidur di dalam kelas, yang satunya lagi telat masuk sekolah karena tidurnya terlalu malam. Keyakinan kelas 3A. Nah, di sini ada keyakinan kelas 3A, keyakinan sekolah atau kelas. Nanti kita buat bannernya dan kita akan simpan di kelas kita, terutama kelas saya itu kelas 3A. Oke, selanjutnya pemaparan ini saya akan serahkan ke rekan saya, yaitu Bu Sulis untuk melanjutkan pemaparan kegiatan kami. Kepadanya saya persilakan. Tekad kita mengukir sejarah menuju Indonesia emas. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa saja sih kebutuhan dasar manusia? Siapa yang bisa jawab? Bu Andri? Makan dan minum. Pujian. Kan baper dipuji. Enggak. Aku maunya makan dan minum. Kalau saya makanan itu harus. Cinta. Kasih sayang ya. Habis tidak makanan tidak ambil begitu. Kasih sayang ya. Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar manusia. Dipuji sayang. Nih, saya. Kasih sayang. Kasih sayang. Oke. Bu Inaya butuh apa? Yang manusia itu ingin dihargai. Oke, next. Itulah kebutuhan dasar manusia ya. Ya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Makanya kalau kita punya murid yang nakal, kita harus lihat dulu, jangan langsung menghakimi ya, tapi kita lihat, oh ini anak kenapa ya, apa kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Oke, kebutuhan dasar manusia itu adalah satu, bertahan hidup tadi dengan apa? Beri makan, ya. Kasih sayang dan rasa diterima. Seperti tadi pengen dipuji dengan dulu tadi kan cinta ya, cintai. Lalu kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar yang pasti dimiliki oleh murid-murid kita, gitu ya, yang harus dipenuhi oleh murid kita. Nah, ini ada studi kasus ya. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 3B, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, kami namanya. Ada beberapa anak telah mengeluhkan kami yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si kami ini suka minta bekal makanan temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira alasan kami melakukan hal itu apa? Kira-kira apa, Bu Yani? Kalau si kami suka minta makanan temannya, tidak bawa bekal. Apa yang Diberi nasihat kepada kaminya untuk membawa bekal sendiri. Terus tidak mengganggu makanan temannya. Jangan hamil ya, minta makanan temannya. menurut Anda sebagai Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan?
jika saya menjadi Ibu Juleika, bila ada anak didik yang suka minta makanan ke temannya, saya kira memberi pengertian kepada temannya yang makanannya agak banyak untuk membagi makanannya tersebut pada Tami dan menasihati Tami untuk lain kali membawa bekal dari rumah. Mbak Fitri, itu saya jadi peserta ya, bukan moderator. Ya. Kalau saya jadi Ibu Juleika, saya akan menanyakan dulu kenapa dia tidak membawa bekal. Ditanyakan alasannya kenapa, apakah orang tuanya sibuk, apakah orang tuanya tidak memiliki uang, segala macam. Setelah tahu permasalahannya, baru cari solusinya untuk anak itu. Oke, ya alasan pertama kami ini ya, karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka si kami ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Itu tadi ya, kalau misalnya ada anak tidak membawa bekal, kita jangan langsung marah-marah, tapi kita tanya dulu, kenapa nak kamu nggak bawa bekal? Jadi kita analisis dulu anak tersebut, gitu ya. Alasan kedua kami adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ibaratnya bahasa ininya ngerecokin temannya untuk minta makanannya. Jadi ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kemungkinan kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin di rumahnya nggak diperhatikan sama orang tuanya nggak mau nyiapin bekal. Alasan yang ketiga adalah karena temannya jadi takut dengan dia, jadi kayak preman yang minta-minta makanan ke temannya. Maka sebetulnya kami ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Contohnya kalau di sini kayak si Romi mungkin ya suka ganggu temennya, jadi kita harus tahu sebenarnya si Romi ini sedang kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah rasa kekuasaan. Tinggal kita membimbing dia untuk menjadi lebih baik dalam mengelola kebutuhan dasar akan kekuasaannya itu. Alasan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Kami sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kan ada ya anak yang digoreng bekalnya cuma nasi, mie goreng, telur ya. Mungkin dia merasa bosan, akhirnya dia minta bekal temannya yang menurut dia, oh teman saya digoreng bekalnya kok beda ya sama saya mah digorengnya cuma mie, telur, nasi seperti itu saja. Ya jadi mungkin dia butuh kebutuhan dasar akan kebebasan. Yang alasan kelima adalah karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti kami sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi senang jahilin teman-temannya, gitu ya. Nah ini posisi kontrol restitusi. Ya ini yang posisi kontrol restitusi ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru terhadap muridnya. Dalam posisi kontrol restitusi itu ada 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ya, kita memiliki 5 posisi kontrol restitusi, dan dari 5 posisi ini di manakah kita harus
sebagai posisi kontrol yang tepat buat kita sebagai guru terhadap muridnya. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, ini sudah sering terjadi ya, apalagi zaman saya sekolah zaman dulu ya, nggak ngerjain PR, tangan ini sudah siap dipukul oleh penggaris. Nah, itu sebab kita guru sebagai penghukum. Sekarang udah nggak boleh seperti itu ya. Yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Seperti kata-katanya misalnya, kamu nggak kasihan lah sama ibu, kamu berisik terus, ibu jadinya pusing. Ya, itu guru sebagai pembuat rasa bersalah juga tidak boleh ya. Guru sebagai teman, kita menganggap si murid itu adalah teman ya. Lalu guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Dari 5 ini manakah yang paling baik posisi kita? Nah, perhatikan di sini ya. 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, biasanya guru menghardik, nunjuk-nunjuk muridnya yang bersalah dan berceramah mengatakan seharusnya pakai ancaman ya, awas kamu ya kalau masih begitu aja itu tidak boleh. Hasilnya apa? Hasilnya anak itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong ya. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Jadi murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Lalu murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, biarin aja, guru juga besok marah-marah lagi ya. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Dan dampaknya bagi murid apa? Murid akan mengulangi kesalahannya ya. Lalu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Itu tadi yang saya bilang, ibu kecewa dengan sikap kamu ya. Kamu kok bikin ibu kesel terus sih, kayak gitu ya. Jadi murid apa biasanya? Murid itu akan merasa bersalah. Kamu kamu sudah tahu ibu lelah sekali, sampai ibarat kita minta belas kasihan si anak itu, berarti kita sudah memposisikan diri sebagai guru pembuat rasa bersalah. Hasilnya anak itu akan menyembunyikan, menyangkal dan suka berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maka murid akan berkata biasanya, iya bu maafin saya gitu ya. Kalau gurunya udah kesel, ibu capek lah seperti ini kalau kamu nggak bisa berubah. Dan dampaknya bagi murid kalau kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah adalah si murid itu akan merasa rendah diri. Lalu posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai teman ya. Guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya selalu dibela ya. Ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingin tidak, ibu pernah bantu kamu gitu ya. Hasilnya akan ketergantungan ya. Lalu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata kalau dia lagi kecewa, misalnya lagi nggak dibela, saya pikir ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi ada kekecewaan. Dan dampaknya bagi murid adalah murid jadi lemah, dia tidak mandiri, tergantung sama si gurunya. Dan biasanya dia itu hanya hormat kepada gurunya saja, dengan guru yang lain dia tidak akan hormat. Contohnya saja, misalnya ada murid yang mau salamannya sama gurunya sendiri, sama guru yang lain tidak mau. Lalu posisi kontrol yang tepat adalah pemantau. Guru berbuat ini menghitung dan mengukur, dilihat apa peraturannya. Hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi ya. Lalu kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, ya. Lalu dampaknya bagi murid, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia selalu mengharapkan penghargaan dari gurunya kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau.
Lalu posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Kalau manajer itu guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tahu nggak ibu panggil ke sini? Apa menurut kamu kesalahan kamu apa? Jadi dia itu berusaha introspeksi diri. Lalu guru juga akan berkata apa yang kita yakini. Menurut kamu apa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kamu langgar? Kalau dia berbuat kesalahan, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Dan hasilnya adalah menguatkan pribadinya, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi anak itu kalau kita memposisikan sebagai manajer, anak akan berpikir bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Anak itu belajar bertanggung jawab terhadap kesalahannya, mau mengevaluasi diri dan tahu cara memperbaiki diri. Jadi sebaiknya posisi kontrol kita sebagai guru adalah dalam posisi kontrol sebagai manajer, ya. Kita berusaha sama-sama untuk menjadi manajer bagi murid-murid kita untuk mengembangkan sikap bertanggung jawab. Ya, dalam posisi kontrol yang terakhir tadi kan sudah sebagai manajer. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Pada hari ini saya juga mengajak teman-teman agar bisa memposisikan diri. Kita belajar sama-sama, ya, belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer, jangan sebagai menghukum atau membuat rasa bersalah, ya. Yang karena posisi kontrol yang terbaik adalah sebagai manajer. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mereka belajar, guru penggerak penuh semangat membara. Dengan cinta dan tekad kita mengukir sejarah. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk dan rapi siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lung-gulung-gulung, tangan dikulung. Mulai melihat di tangan pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, dia berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Dua kamera cekrek, tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Dua menara tinggi, empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Dua telinga licin, lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Anak muda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Oke. Nah, terima kasih buat waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya tadi. Nah, sekarang materinya adalah posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Setelah tadi kita ada beberapa kasus yang telah disampaikan oleh rekan saya. Kemudian tadi ada kebutuhan dasar manusia, dan kemudian peran guru. Ya, peran guru tadi sebagai manajer, dikatakan oleh rekan saya sebagai manajer yang harus dipilih itu sebagai manajer. Mengapa harus sebagai manajer? Karena di sini sebagai manajer, guru berperan sebagai manajer, berarti guru tersebut bisa memecahkan masalah dengan cara mengajak si anak yang mengalami atau yang ada kasusnya, ya, berdiskusi, mencari solusi.
Di sini manajer, ya. Oke, lanjut. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi bila ada kasus yang kita hadapi di kelas kita jangan bertindak sebagai penghukum, kita jangan bertindak sebagai pemantau, kita jangan bertindak sebagai teman, ya. Tapi kita di sini diajarkan untuk bertindak sebagai manajer. Di mana bila kita bertindak sebagai manajer, posisi kontrol restitusi kita dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Apa sih solusinya? Jadi sama-sama kita mencari solusi dari kasus tersebut. Agar apa? Murid tersebut akan lebih bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Bukan kita menghukum. Jadi kalau zaman sekarang guru menghukum murid, itu sudah nggak zamannya. Ya, oke, lanjut. Ini foto saya ambil memang benar-benar adalah kasus di kelas saya. Yang pertama bernama Lintang, perempuan tadi. Lintang ini saat saya awal masuk, dia jarang mengerjakan tugas. Nah, setelah saya panggil, saya cari solusinya, saya tanyakan mengapa, ada apa. Akhirnya saya bisa menemukan solusi kepada anak tersebut. Akhirnya sekarang saya bersyukur anak tersebut sudah rajin mengerjakan tugasnya. Setelah saya memberikan posisi saya sebagai manajer kepada anak tersebut. Ini yang kedua, namanya Hafiz. Hafiz ini lupa bawa buku. Bukunya ketinggalan. Buku tulis, buku LKS, dan buku paket selalu ketinggalan. Nah, di sini selain saya posisikan saya sebagai manajer, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kita ajarkan untuk anak tersebut bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Atas apa yang sudah dilakukan, berarti dia harus mempertanggungjawabkan, dan kita jangan lupa untuk mengingatkan bahwa kita melakukan ini berdasarkan keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas. Kita tanya, kamu tahu kan nak bahwa kita sudah melakukan keyakinan kelas? Kalau dibilang sudah pak. Nah, kalau di dalam keyakinan kelas itu kalau murid atau anak tidak membawa buku, bagaimana? Gitu ya. Nah, semua orang pasti pernah berbuat salah. Jadi jangan kita menghukum. Jadi kita cari solusi dari anak tersebut. Kita sebagai manajer memberikan pengertian-pengertian agar dia lebih bertanggung jawab bagi dirinya sendiri. Ya, lanjut. Nah, segitiga restitusi ini yang kita harus pahami sebagai guru. Bagaimana kita untuk memberikan solusi di dalam pembelajaran bila kita di kelas kita ada masalah atau ada kasus. Tentu semua kita di kelas kita ada kasus, setuju ya? Ibu-ibu ya, setuju pasti ada kasus. Tapi lewat segitiga restitusi ini kita akan lebih memahami bagaimana pemecahan dari kasus tersebut tanpa menghukum. Ya, tanpa menghukum, kemudian si anak akan lebih giat dan bertanggung jawab untuk mengikuti pembelajaran. Lanjut Bu. Tahapan dalam segitiga restitusi. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kita stabilkan identitasnya. Misalkan saat kasus muncul saat kita mengajar, jangan langsung kita ulang. Kamu yang sering berulang-ulang, sudah diingatkan juga berulang-ulang. Tapi hari ini terjadi lagi, kemarin sudah terjadi. Itu no, tidak. Tapi kita menstabilkan. Contoh, siapa ada yang tidak bawa buku? Ada Pak Guru saya. Oh baik nak, hari ini kamu tidak bawa buku, silahkan boleh mengikuti pelajaran. Tapi setelah pelajaran ini atau saat istirahat nanti bertemu dengan Pak Guru. Jadi tidak serta merta di saat itu kita mengomelin anak itu.
Malu dia sama teman-temannya, apalagi kita masih hukum, ya kan? Kita hukum, kita suruh berdiri begini atau segala macam. Nah ini namanya kita stabilkan dulu identitas kita, ya, kita stabilkan kepada anak itu, kondisikan dulu supaya anak itu jangan merasa bersalah. Jadi kita bilang, oke nak, gak apa-apa, kamu gak bawa buku. Nah di sini kita menstabilkan, jangan merasa dia, aduh gimana saya ya, jangan merasa takut. Sehingga dari awal dia ada kasus seperti itu, untuk mengikuti pelajaran selanjutnya dia akan tidak bersemangat. Ya, jadi kita bilang, oke nak, gak apa-apa, kamu gak bawa buku, tapi nanti nak setelah istirahat kamu menghadap Pak Guru. Jadi disitulah kita memberikan pengertian kepada anak tersebut. Ya, kita menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tahu nggak nak apa yang kamu lakukan? Kira-kira itu salah apa enggak? Salah Pak Guru. Oh iya. Kalau salah, keyakinan kelas kita kan sudah ada. Nah, jadi inilah manfaatnya keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya ya udah keyakinan kelas, tidak. Jadi itu merupakan kesepakatan. Bila kita tadi sebelum acara dimulai kita melakukan keyakinan kelas, kita bertanggung jawab kepada keyakinan kelas tersebut karena sudah kita sepakati bersama. Jadi bila kita sudah sepakati bersama, berarti akan ada konsekuensi di dalam tindakan selanjutnya. Jadi validasi tindakan yang salah. Begini nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kamu melakukan kesalahan ini sudah berulang-ulang loh. Sudah 3 kali Pak Guru perhatikan kamu melakukan. Kamu sudah ngantuk, tidur di kelas sudah 3 kali. Kira-kira itu benar apa salah nak? Salah Pak Guru. Nah, kalau udah salah, berarti berikutnya bagaimana? Apakah kamu mau ulangi kembali? Tidak Pak Guru. Nah, ya, jadi kita memberikan validasi tindakan bahwa itu salah dan harus diperbaiki untuk berikut-berikutnya. Ya, oke, lanjut menanyakan keyakinan. Kamu yakin nggak ini salah tadi ya? Kamu yakin nggak ini benar? Kalau kamu yakin ini benar, ayo kita lakukan hal yang positif. Kalau nggak benar, ayo kita perbaiki. Gitu. Jadi kita memicu semangat anak tersebut untuk mengikuti pelajaran, bukan dia jadi kurang percaya diri, kemudian dia malas, kemudian mungkin besok-besoknya nggak masuk karena kita terlalu bertindak sebagai penghukum, ya sebagai penghukum. Nah, jadi inilah segitiga restitusinya, ya. Kita stabilkan dulu tuh posisinya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita bertindak sebagai guru yang benar-benar melakukan posisi kontrol. Ya, lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas tadi. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi kita jangan sewaktu-waktu menjudge anak itu, oh kamu karena nggak bisa baca, tahu deh kedepannya kamu jadi apa nggak ngerti. Nah, kita tidak boleh menjudge seperti itu. Jadi kita menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Kamu hebat Dona. Walaupun terkadang dia melakukan kesalahan, mau besar mau kecil, nggak apa-apa nak, kamu hebat, anak hebat. Besok-besok dia akan bangga. Oke, lanjut. Menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kita juga pasti pernah berbuat salah, ya kan? Jadi kalau kita bertindak sebagai penghukum, berarti kita seakan-akan tidak pernah berbuat salah, ya? Manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Saya benar, saya guru, saya harus benar. Enggak. Kemudian siapa yang salah? Terus lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu ya. Jadi kalau anak itu sewaktu-waktu, saya salah Pak Guru, maaf ya Pak Guru, gitu ya. Jadi jangan kita membiarkan anak itu merasa bersalah terus menerus. Ya, kita harus bangkitkan semangatnya. Oke, lanjut.
Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Jadi kita harus memahami kebutuhannya apa. Seperti kasus saya tadi si Hafiz. Apa sih masalahmu? Kita selidiki, akar-akarnya kita harus selidiki. Jadi kalau kita sebagai guru tidak mengetahui acuh tak acuh penyebab masalah kepada anak kita, maka anak itu tidak akan terbangun, tidak akan termotivasi mengikuti pelajaran-pelajaran. Ini saya bersyukur banget nih, habis ini sekarang udah tertawa, udah lari sana sini, terus PR-nya juga sudah dikerjakan. Nah, karena saya sudah mencari akar permasalahannya. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Seandainya nggak bawa atau tidak mengerjakan tugas atau nggak bawa buku, Pak Guru tahu alasanmu apa. Coba kasih tahu apa alasanmu. Terlambat bangun Pak Guru, terburu-buru. Nah, kamu tidur jam berapa nak? Jam 10 malam Pak Guru. Nah, untuk seorang pelajar, untuk tidur itu baiknya jam berapa? Jam 9. Nah, kita cari solusinya di situ ya. Terus, apa yang penting bagi kamu? Kamu kira-kira kalau belajar ini penting nggak belajar? Demi masa depan penting Pak Guru. Nah, ya. Terus kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi dia besok berbuat salah lagi, jangan berbuat salah itu di hal yang sama, tapi hal yang baru ada. Misalkan hari ini nggak bawa buku catatan dan buku paket, besok kalau bisa hanya tidak membawa buku catatan, jangan dua lagi. Jadi ada hal yang baru, ya. Kemudian untuk pendapat yang akan dibutuhkan tanpa harus memukul, ya, tanpa harus memukul, ya, tanpa harus memukul. Jika kita dulu sering memukul apa segala macam, membentak segala macam, jangan kita melakukan itu, ya. Lanjut. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Unsur di dalam dirinya apa? Karena apa? Sehingga si anak tersebut bisa meyakinkan bahwa tindakan itu benar atau salah. Ya, jadi kita kasih pengertian. Kamu berbuat ini benar nggak? Nah, kira-kira benar Pak Guru. Nah, oleh karena itu, yuk kita kurangi dia untuk berbuat hal yang seperti itu. Nah, ya. Oke, lanjut. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, kasih pengertian ya kepada anak tersebut, dan kita mengetahui nilai-nilai dari kesepakatan yang telah kita lakukan. Lanjut, Bu. Nah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut akan dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti apa? Tadi disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Tadi sudah dijabarkan oleh teman-teman, dan saya sekarang ini adalah posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Bila ada masalah, yuk kita pecahkan bersama dengan anak tersebut. Jangan kita ujuk-ujuk untuk menghukum atau memberikan sanksi. Oke, mungkin materinya sampai segitu ini kita tunggu-tunggu ya. Terima kasih, habis materinya. Jadi Bapak Ibu, itulah materi kami sebagai calon guru penggerak. Mari kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita, keseharian kita, di dalam kelas kita, kemudian dimanapun murid itu, mari kita anggap
bahwa murid itu juga membutuhkan kasih sayang, membutuhkan perhatian, dan kita harus bertindak sebagai manajer, mampu mencari, menemukan solusi terbaik untuk membangkitkan semangat dari anak untuk mengikuti pembelajaran di kelas kita. Mau seperti apapun latar belakang anak-anak kita, kita harus memahaminya dan kita harus bisa menerapkan apa yang harus kita berikan kepada anak tersebut dan cara bagaimana kita untuk memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Tentu kita di kelas kita juga pasti ada yang anak inklusi, ada anak ABK. Kita harus memahami kebutuhannya. Tidak serta-merta anak saya ini begini, kita tertawakan, kita ejek, kita apa segala macam, tapi kita bisa mencari solusinya. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Untuk terima kasih banyak kepada rekan-rekan guru di sini yang sudah mendukung kami untuk melakukan diseminasi aksi nyata disiplin positif sebagai bagian dari tugas CGP yang kami jalani sekarang. Dan saya mewakili teman saya berterima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, Bapak Endang Sunandar MPD, dan saya juga banyak berterima kasih kepada rekan-rekan saya, Ibu Hamlia SPD, Ibu Sulistianingsi SPD yang berkolaborasi dengan saya menjadi tim untuk melakukan hal-hal yang positif. Semoga apa yang kami dapatkan pendidikan ini bisa merubah mindset kita, bisa merubah cara berpikir kita, bagaimana kita menghadapi anak didik kita untuk mereka menjadi anak-anak penerus bangsa. Dan terima kasih tidak lupa kepada rekan-rekan semuanya yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan senantiasa kesehatan, kekuatan bagi kita, sukses terus, maju terus. Salam guru penggerak. Ya, terima kasih atas perhatian kita semuanya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Hari ini banyak ilmu tersaji. Narasumber berbagi informasi. Dengan pengetahuan yang dibagi, kita siap hadapi transformasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video aksi nyata diseminasi disiplin positif yang saya telah paparkan di sekolah saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Setiap anak adalah bintang yang siap bersinar. Dengan bimbingan kami mereka akan cemerlang.